kuncinya kalian harus mau membaca dengan teliti dan saksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang cerita imajinasi ya. Nah, video ini adalah video terakhir tentang cerita imajinasi. Di video kali ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan dalam cerita imajinasi. Sebelum ke materi, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, share video ini ke seluruh sosial media yang kalian miliki. Baik, langsung saja ya. Kita akan membahas struktur teks cerita imajinasi terlebih dahulu. Nah, struktur teks adalah bagian-bagian di dalam sebuah teks yang menjadi ciri khas sebuah teks itu. Nah, struktur teks cerita imajinasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah struktur orientasi. Orientasi ini adalah tahapan atau bagian awal sebuah cerita imajinasi. Di dalam orientasi ini, penulis biasanya memperkenalkan tokoh maupun latar cerita imajinasi. Nah, setelah memperkenalkan tokoh ataupun latar, bagian kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini adalah bagian mulainya muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Jadi, penulis akan membawa pembaca dari tahap pengenalan orientasi ke komplikasi atau mulai muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Dan bagian yang terakhir adalah resolusi. Resolusi adalah bagian akhir sebuah cerita imajinasi. Di dalam resolusi ini berisi penyelesaian dari masalah yang dialami oleh tokoh di dalam cerita. Nah, penyelesaian di dalam cerita imajinasi sebagaimana cerita-cerita biasanya terdiri dari 2. Bisa jadi berakhir dengan kebahagiaan atau happy ending, dan bisa jadi berakhir dengan kesedihan atau sad ending. Nah, mudah kan tentang struktur teks cerita imajinasi? Agar kalian tidak bingung, saya akan memberikan contoh sebuah teks cerita imajinasi, kemudian kita akan menelaah struktur teksnya ya. Baik, perhatikan slide berikut ini ya. Struktur teks cerita imajinasi berjudul Keluarga Cemara. Ara adalah nama panggilanku. Nama panjangku adalah Cemara. Bapak yang memberiku nama Cemara. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku juga mempunyai kakak perempuan yang cantik dan baik, walaupun ia terkadang suka marah. Aku bersyukur karena memiliki keluarga yang harmonis dan serba berkecukupan. Namun kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbut olehnya. Kondisi ini membuat aku dan keluarga harus pindah ke desa di rumah peninggalan kakek. Rumahnya kecil, kalau hujan sering bocor, letaknya di tengah sawah. Hampir tidak ada yang bisa dibanggakan dari rumah peninggalan kakek ini. Bukan seorang bapak namanya kalau putus asa di tengah kondisi ini. Bapak selalu menghibur dan mengayomi kami di tengah kondisi kami yang memprihatinkan. Bapak selalu tersenyum dan mengatakan bahwa Bapak akan berusaha untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dahulu. Bapak selalu kelihatan tegar dan penuh semangat. Bapak memulai lagi usahanya. Setiap hari Bapak berangkat pagi dan pulang larut malam. Semua itu Bapak lakukan untuk menepati janjinya kepada kami untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dahulu. Hasil memang tidak akan mengkhianati usaha. Perlahan, Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah hilang. Nah, itu merupakan contoh cerita imajinasi berjudul Keluarga Cemara ya. Baik, kita akan mencoba untuk menelaah struktur teksnya. Mana yang merupakan bagian orientasi? Ada di paragraf keberapa?
Ada di paragraf pertama. Kenapa? Di paragraf pertama penulis memperkenalkan tokoh dalam cerita, yakni Cemara. Kemudian mana yang merupakan bagian komplikasi? Ada di paragraf kedua dan 3. Kenapa? Di paragraf kedua masalah mulai muncul, yakni ketika rekan kerja Bapak berhasil merebut harta keluarga. Dan paragraf ketiga juga masih masuk ke dalam komplikasi karena di situ masalah masih memuncak ya. Kemudian bagian resolusi ditujukan paragraf keberapa ya? Paragraf keempat. Kenapa? Karena di situ adalah ending atau akhir cerita. Ketika sang bapak sudah berhasil mengembalikan kehidupan seperti sedia kala. Mudah kan untuk menelaah struktur teks cerita imajinasi? Jadi kalian jangan bingung ya kalau dapat tugas untuk menelaah struktur teks cerita imajinasi. Simak saja video ini, insya Allah bermanfaat dan insya Allah kalian paham. Lanjut, kita akan ke materi yang kedua, yakni kebahasaan dalam cerita imajinasi. Kebahasaan teks adalah tata bahasa, aturan bahasa, atau kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks. Nah, kebahasaan teks cerita imajinasi yang pertama adalah penggunaan kata ganti. Kata ganti dan nama orang di dalam cerita imajinasi digunakan sebagai sudut pandang dalam penceritaan. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, ini merupakan kata ganti orang yang ada di dalam bahasa Indonesia ya. Ingat-ingat, kata ganti orang pertama, tunggal adalah aku, saya, daku. Kemudian kata ganti orang pertama, jama adalah kami dan kita. Kata ganti orang kedua, tunggal adalah kamu, Anda, kau. Dan kata ganti orang kedua, jama adalah kalian. Kata ganti orang ketiga, tunggal adalah dia, beliau. Kata ganti orang ketiga, jama adalah mereka. Ingat-ingat ini ya. Lanjut, kebahasaan teks yang kedua adalah penggunaan kata yang mencerap panca indera yang mendeskripsikan latar. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam cerita imajinasi pasti ada latar yang digunakan ya. Nah, ada latar apa saja? Masih ingat kan? Ada di video sebelumnya. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, kata yang digunakan berhubungan dengan panca indera. Perhatikan kalimat berikut ini. Ruang tengah di rumahku sangat berantakan. Semua mainan adik ada di meja dan kursi ruang tengah. Nah, di sini adalah contoh latar tempat yang menggunakan panca indera apa? Ayo, penglihatan, karena di sini berhubungan dengan melihat atau mata. Kemudian perhatikan contoh berikutnya. Pukul 10:05, sinar matahari enggan menyinari daerahku. Awan hitam tampak menggumpal di langit. Ini merupakan contoh latar waktu, ada pukul 10:05. Kemudian perhatikan lagi contoh berikutnya. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Ini merupakan contoh latar suasana. Begitu ya. Kemudian kita lanjut ke bahasaan yang ketiga. Kebahasaan teks yang ketiga adalah penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Sebuah kata dalam bahasa Indonesia terkadang memiliki dua arti yang berbeda. Yang pertama adalah arti yang sebenarnya dan arti yang tidak sebenarnya. Arti yang sebenarnya disebut dengan makna denotasi dan arti yang tidak sebenarnya disebut dengan makna konotasi atau makna kias. Kita akan bahas yang makna kias saja ya. Nah, contohnya bintang lapangan. Makna konotasinya adalah pemain terbaik. Kemudian buah tangan maknanya adalah oleh-oleh. Buah bibir maknanya adalah bahan pembicaraan. Sedangkan meja hijau maknanya pengadilan. Seperti itu kira-kira
ketika kalian sekolah dasar sudah pernah dibahas mungkin oleh guru kalian. Nah, kita lanjut ke kata umum dan kata khusus. Di dalam cerita imajinasi juga menggunakan kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki cakupan pemakaian yang lebih luas atau disebut dengan hipernim. Sementara kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau hiponim. Nah, contoh kata umum adalah senjata. Kata khususnya apa? Ayo. Bisa pedang, bisa tombak, bisa kapal, bisa pistol, dan lain sebagainya. Kemudian kata umumnya hewan peliharaan. Bisa apa? Bisa kucing, anjing, ikan, marmut, dan lain sebagainya. Nah, setiap kata umum dapat digunakan dalam setiap konteks kalimat. Sementara kata khusus hanya untuk konteks kalimat tertentu. Dengan kata lain, kata khusus tidak bisa digunakan dengan sembarangan. Gitu ya. Lanjut, kebahasaan yang keempat adalah penggunaan kata sambung sebagai urutan waktu. Nah, misalnya penggunaan kemudian, setelah itu, tiba-tiba, lalu, sementara itu, sesudah, dan sebelum. Jadi di dalam cerita imajinasi pasti ada kata sambung urutan waktu. Kebahasaan yang kelima adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan ini berfungsi menggerakkan cerita. Contoh kalimatnya, tiba-tiba buaya itu menerkam kami. Misalnya seperti itu. Jadi fungsinya adalah membuat terkejut pembaca. Kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita imajinasi. Di dalam cerita imajinasi biasanya memang diselingi dengan penggunaan dialog atau kalimat langsung, meskipun tidak semuanya menggunakan dialog atau kalimat langsung ya. Contoh penggunaan dialog adalah sebagai berikut. Assalamualaikum Den, kataku. Waalaikumsalam. Nah, penulisan kalimat langsung ingat-ingat ya, ditandai dengan tanda petik 2. Kemudian setelah tanda petik pertama jangan lupa menggunakan huruf kapital. Ini yang sering terjadi kesalahan. Kalian harus ingat ini ya. Nah, bagaimana? Mudah bukan tentang struktur dan kebahasaan cerita imajinasi? Mudah dong. Kuncinya kalian harus mau membaca dengan teliti dan saksama. Yuk selalu membaca dan terus membaca. Dari membaca, kalian bisa dapat banyak gratisan kan? Gratis ilmu, gratis pengalaman, gratis pengetahuan, gratis informasi. Luar biasa. Nah, sekian materi pembelajaran saya ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena sejatinya saya juga masih terus belajar. Oh iya, kalau kalian mempunyai kritik dan saran, jangan sungkan-sungkan tulis di kolom komentar ya. Pak Andi punya burung kenari dijemur di siang hari. Video ini berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.